mungkin boleh disampaikan tadi program Polisi RW yang saat ini sudah berjalan untuk membantu masyarakat terhindar dari jeratan judi online. Seperti apa evaluasinya, Pak? Ya. Sekarang Polisi RW itu di setiap wilayah atau setiap polda sudah kita launching, ya, dan mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Dan di wilayah Polda Metro juga sudah beberapa keberhasilan-keberhasilan Polisi RW yang diungkapkan oleh masyarakat dan cukup mendapat sambutan baik ya Mbak ya. Gitu. Jadi ini merupakan cerminan bahwa Polisi RW ini cukup efektif apabila memang mereka kita genjot terus untuk melakukan langkah-langkah preemptif di wilayahnya begitu. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya untuk Mas Huda. Mas Huda, kita tahu selain kita membahas berkaitan dengan pencegahan atau preemptif tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Barata, kita tahu narasi-narasi yang saat ini sedang beredar adalah berkaitan juga dengan penindakannya begitu. Betapa pemerintah saat ini sedang fokus untuk menindak pelaku-pelaku judi online. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang pada saat ini pemerintah sudah cukup tegas begitu untuk menindak judi online ini untuk mencegah atau mengurangi besarnya fenomena ini secara nasional, Mas Huda? Oke, baik Mbak. Tentu kita pasti melihat dari sisi positif dan negatifnya ya Pak ya. Dan juga kalau kita lihat sisi positifnya, memang kita sudah ada beberapa untuk tindakan yang menurut saya itu perlu gitu. Misalkan bekerjasama dengan Interpol untuk menangkap seseorang yang dia diduga menjadi bandar judi online. Dan itu kita apresiasi. Dalam satu hal kita juga berharap sebenarnya ada penindakan juga terhadap informan-informan ataupun influencer, konten kreator, artis dan sebagainya yang dia memberikan informasi mengenai judi online yang ada di media sosial ataupun di OTT yang ada di Indonesia. Dan kalau kita ketahui bahwa judi ini online ataupun offline itu dilarang. Dan seseorang yang dia dengan sengaja, dengan dia sadar menyebarkan informasi mengenai judi online, itu saya rasa bisa dikenakan tindak ataupun hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu kan. Nah ini yang saya harap sebenarnya lebih dikuatkan lagi di dalam hukuman untuk yang menyebar informasi judi online ini Mbak. Oke, berarti untuk mempertegas, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah, kalau bisa dikatakan kan beberapa waktu lalu masih dilenggangkan begitu penyebaran informasi judi online, masih abu-abu. Tapi pada saat ini kita sudah tahu bahwa sudah banyak hukum yang berlaku berkaitan dengan penyebaran informasi judi online yang dilakukan oleh, sebut saja salah satunya adalah influencer-influencer begitu. Apakah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah sudah bisa dikatakan efektif dan berhasil? Kalau melihat dari sisi secara general ya, itu memang pembentukan Satgas kita apresiasi. Ada Satgas yang memang bergerak untuk memberantas judi online. Nah, tapi satu sisi saya belum melihat ada influencer, ada artis yang memang dia dihukum akibat mereka menyebarkan informasi mengenai judi online. Saya belum melihat ada satupun influencer, ataupun mungkin saya salah ya, atau mungkin saya kelewat beritanya. Tapi saya secara pribadi belum melihat ada influencer ataupun konten kreator, artis yang dia mempunyai follower yang cukup besar, itu dihukum gara-gara mereka menyebarkan konten yang berbau dengan judi online. Gitu. Saya masih melihat banyak sekali, Mbak, di media sosial, baik yang itu yang Instagram, Facebook, X, dan sebagainya, yang dia masih menyebarkan konten-konten judi online. Bahkan mereka juga bertindak sebagai afiliator. Nah, ini yang saya perlu ya, kita berharap sebenarnya polisi dapat menindak hal-hal yang seperti ini. Karena kalau saya lihat informasi itu menjadi peranan yang penting. Kalau informasi itu bisa dikurangin Pak, ini yang tadi Bapak sebutkan mengenai Polisi RW dan sebagainya, itu nggak akan masuk ke masyarakat informasi mengenai judi online. Dan Polisi RW juga bisa lebih untuk menangkalnya dengan hal tadi memberikan edukasi mengenai pertanian dan sebagainya gitu kan. Nah itu saya rasa sih sebenarnya itu harus dijalankan sinkron. Antara penutupan informasi dan tadi yang dijelaskan oleh Pak Barata itu harus sinkron jalannya dan bisa menimbulkan efek yang positif.
Oke, ini pertanyaan Mas Huda akan saya sambungkan ke pertanyaan saya kepada Pak Barata begitu. Mengingat memang problemnya adalah berkaitan dengan akses informasi. Betul tadi ada peranan dari Babin Kamtipmas, kemudian tadi ada program Polisi RW, tapi kan ini lebih ke program atau sosialisasi yang bisa dilakukan secara tatap muka ke masyarakat. Pertanyaan saya adalah apakah sosialisasi dan edukasi yang dijalankan oleh kepolisian juga melibatkan teknologi dan juga aplikasi terkait untuk mencegah peredaran judi online ini semakin parah, Pak? Oh iya, oh jelas sekali Mbak, karena memang sekarang media sosial online itu sudah menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat sampai ke level terbawah. Gitu. Makanya kami dari pusat ini mengarahkan kepada seluruh Babin mempunyai akun-akun medsos, baik itu di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Dan membuat konten isinya adalah himbauan-himbauan kepada masyarakat yang edukatif gitu. Bagaimana mereka menyebarkan konten-konten itu dari Korbimas ini ada satu namanya Binmas Online System, namanya BOS versi 2. BOS ini kita provide para Babin dan Polisi RW itu dengan mungkin dengan memes, terus infografis, kemudian paparan-paparan terkait materi terkait dengan judi online dan semua bentuk-bentuk kejahatan. Sehingga apabila Babin Kamtipmas maupun Polisi RW ingin mencari sumber referensi, kemudian mencari memes atau apa yang bisa mereka upload di medsosnya, nggak perlu lagi capek-capek. Mereka tinggal akses ke BOS ini, mereka bisa download, bisa diunggah kembali ke medsos mereka. Nah, ini sangat berguna sekali sehingga para Babin itu yang kita tahu berbagai macam kemampuannya gitu ya kan, tidak semua seragam. Ada juga yang sudah senior, gaptek juga mungkin terhadap teknologi, dia juga tinggal download kemudian upload ke medsosnya, selesai gitu. Kamilah yang bertugas untuk memprovide konten-konten yang berguna bagi para Babin ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Barata. Lalu kalau kita lihat begitu secara fenomena, judi online ini kan bisa dikatakan sudah merambah ke seluruh level atau lapisan masyarakat. Tadi kita sudah bacakan, bahkan sudah masuk ke sekolah dasar begitu yang sebesar 3 miliar kalau dihitung-hitung. Kemudian beberapa waktu lalu kita tahu anggota DPR juga disebut-sebut ada yang dikatakan ditemukan main judi online. Bahkan sebenarnya rekan-rekan jurnalis juga bahkan disebut-sebut ada yang kena jeratan judi online begitu. Pertanyaan saya adalah apakah memang judi online ini juga secara data merambah ke institusi polisi dan bagaimana upaya penindakannya, Pak? Ya, dari sifatnya judi online itu memang di online ya Mbak ya, bisa merambah kepada siapapun juga, level manapun juga, apapun pekerjaannya begitu. Secara data saya jujur tidak mengetahui atau mempunyai data yang memadai untuk menjawab pertanyaan Mbak. Tetapi yang perlu kita informasikan bahwa pimpinan Polri itu telah memberikan instruksi dan arahan yang tegas bahwa anggota Polri dilarang untuk berjudi online, apapun bentuk perjudiannya, tidak hanya online. Dan juga telah menerapkan sanksi-sanksi yang sangat tegas terhadap pelakunya. Disinilah kita menerapkan fungsi-fungsi pengawasan, baik itu dari internal seperti Itwasum, kemudian dari Propam, kita juga menggalakkan pengawasan berjenjang, baik dari tingkat pimpinan level bawah sampai ke atas. Gitu. Jadi 2 level pimpinan di atas anggota itu bertanggung jawab untuk mengawasi perilaku dari anggotanya. Nah, selain itu juga sosiometri Mbak, dari sesama teman, mungkin dari senior, dari temannya juga melakukan pengawasan. Sehingga pada tahap level dia sudah baru masuk, misalnya baru lihat-lihat judi online, sudah bisa diberi peringatan atau dikasih tahu, dinasihati begitu. Masyarakat juga sangat berperan aktif nih Mbak. Kalau mengetahui ada anggota polisi yang bermain judi online, laporkan saja begitu ke bagian Propam begitu Mbak. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya untuk Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, tadi kita sudah menjelaskan dari Pak Barata apa saja sih program-program yang dilakukan untuk mencegah, baik dari masyarakat dan juga dari beberapa pekerjaan yang tadi kita sudah bahas sedikit begitu. Tapi kalau dari Mas Huda sendiri melihat sebenarnya formulasi seperti apa sih, Mas, yang tepat untuk mencegah, ini konteksnya mencegah ya, mencegah penyebaran judi online di Indonesia dengan karakternya?
Iya, Mbak. Tentu kalau kita bicara mencegah itu ada dua. Yang pertama adalah menghambat informasinya atau kita menutup informasi mengenai judi online. Agar apa nih? Agar anak-anak SD ini tadi yang 3 miliar ya tadi jumlah perputaran uangnya. Betul. Untuk anak-anak itu cukup besar juga gitu Iya. kan. Ini tidak dimasuki informasi mengenai judi online. Dia tidak mengetahui apakah ada emang judi online dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus ada pencegahan dari sisi informasinya. Makanya kita mendukung penuh untuk Satgas ini menutup sumber-sumber informasi mengenai judi online, baik itu dari media sosial maupun dari OTT. Yang kedua adalah pencegahan dari sisi aliran uang yang itu sudah, kalau kita merefer data pemerintah, itu sudah menutup ribuan rekening yang dia terafiliasi sama judi online. Nah, tapi ini juga belum cukup karena kalau kita lihat memang ada satu modus yang dilakukan oleh bandar ini adalah dengan membeli rekening yang sudah tidak aktif lagi, yang dia mungkin isinya sangat sedikit, dibeli oleh bandar judi online, dijadikan sebagai tempat penampungan sebelum uang ini dilarikan ke luar negeri. Nah, tentu ini juga harus dicegah nih. Dari mana? Dari sisi perbankan. Perbankan juga harus aktif, itu dia memerangi perdagangan rekening-rekening masyarakat yang digunakan dan disalahgunakan oleh para bandar judi online ini. Jadi, saya rasa dua itu yang harusnya dilakukan. Selain tadi tindakan reaktif seperti penangkapan dan sebagainya yang saya rasa itu juga diperlukan. Oke, Mas Huda. Pak Barata, kalau ditanya berkaitan dengan tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian untuk upaya pencegahan dan penegakan hukum, mungkin lebih fokus ke pencegahan judi online, apa tantangan utamanya, Pak? Ya, kalau di bidang pencegahan, tantangan utama kami yang pertama adalah masalah adanya budaya masyarakat ya Mbak ya. Ada beberapa budaya yang memang yang kita ketahui permisif terhadap perjudian, beberapa ya, tapi tidak banyak lah. Lebih permisif, bukannya melarang tapi permisif gitu. Kemudian juga tingkat pemahaman atau kecerdasan masyarakat kita yang kurang mengetahui bahaya-bahaya dari judi online ini. Gitu. Itu yang perlu mendapat challenge bagi kita untuk mengatasinya gitu. Selain itu juga kami keterbatasan sumber daya baik itu personil maupun teknologi untuk menyadarkan masyarakat. Makanya kami melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi hal itu. Kesadaran pendidikan masyarakat ini sangat penting, Mbak, karena apabila masyarakat sudah cerdas, sudah pintar, sudah mengetahui efek atau dampak negatif dari judi online ini, ataupun apapun perjudian, tentunya mereka tidak akan melakukan perjudian gitu. Kan tinggal demand-nya saja. Kalau demand-nya tidak ada, berarti kan supply nggak ada, Mbak. Kan begitu, dengan sendirinya kan begitu. Kalau masyarakat dengan sendiri tidak mau bermain, tentunya si bandar judi juga tidak akan ketemu dengan pemain, kan berdiri sendiri, begitu. Gitu istilahnya. Ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya untuk Mas Huda. Mas Huda, kita tahu bahwa sebenarnya fenomena judi online ini kan tidak terjadi di Indonesia saja. Tapi angkanya bisa dikatakan sangat besar begitu di Indonesia. Mungkin belajar dari negara-negara lain ini juga masih bisa diakses atau masih bisa masuk judi online. Sebenarnya situasi apa sih yang perlu kita takutkan apabila kita tidak bisa menangkal fenomena judi online ini? Apa yang akan terjadi ke depannya? Ya, yang pertama tentu adalah penurunan dari tingkat pendidikan. Karena apa? Karena kalau kita lihat dengan pendidikan yang rendah pun mereka bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar tentunya gitu kan dari judi online, walaupun memang kalah juga gitu kan, tapi istilahnya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Nah, ini yang akhirnya pasti akan membuat masyarakat ini tadi adiktif juga judi itu, yang dia akan membuat minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan itu kurang. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dari sisi kalau kita lihat sosialnya yang memang kita rasa juga sangat sudah kronis. Kalau saya lihat dari judi online ini banyak sekali masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah kehidupan antar bertetangga yang dia rusak akhirnya karena judi online gitu kan. Kita melihat dampak-dampak turunannya sangat banyak, Mbak. Judi online itu bisa membuat orang itu meminjam uang ke orang lain ataupun ke pinjaman online yang ilegal, terus kemudian mereka tidak mampu membayarnya.
Dan itu yang akhirnya menimbulkan masalah baru dan sebagainya. Akhirnya ini yang menimbulkan masalah sosial seperti perceraian meningkat dan sebagainya. Terus kemudian bunuh diri juga yang juga meningkat. Dan kita rasa itu sudah masuk dalam tahapan kronis. Nah, bagaimana cara kita belajar dari negara lain gitu kan. Nah, negara lain memang mereka mempunyai kalau tadi benar teknologi itu harus bisa digunakan untuk bisa memberantas maupun menutup informasi. Jadi saya sangat setuju sekali ketika teknologi digunakan juga untuk menangkal informasi mengenai judi online gitu kan. Nah, itu yang saya rasa sih sebenarnya dampak dan bagaimana cara kita menangkalnya dengan menggunakan teknologi dan bisa belajar dari negara lain seperti Filipina juga memerangi juga sama dengan judi online. Mereka juga protes juga. Betul. Di Kamboja ada penadahnya gitu. Filipina juga udah proaktif dengan kita dan kita bisa kerjasama dengan Interpol sebenarnya. Dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Satgas judi online. Oke, baik. Ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir begitu untuk Pak Barata. Apa pesan Anda kepada masyarakat mengenai cara melindungi diri mereka dari pengaruh negatif judi online dan juga langkah-langkah apa yang harus diambil jika akhirnya menemukan aktivitas judi online? Silakan Pak Barata. Iya, kami di kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi perjudian online ini. Pada intinya namanya judi tidak akan ada yang menang. Memang ada mungkin beberapa yang menang, tapi itu mungkin sebagai pemanis saja biar yang lain tertarik untuk melakukan perjudian. Siapapun juga main judi online tidak akan menang. Jadi saya rasa masyarakat harus meningkatkan pengetahuannya, kecerdasannya terkait dengan bahaya-bahaya judi online ini. Selain itu juga keterlibatan dari orang tua, dari pemuka masyarakat, pemuka agama, ini sangat penting, Mbak. Karena berusaha untuk menyadarkan bahwa judi ini secara hukum negara dilarang. Begitupun juga secara agama. Dan tugas-tugas mereka inilah yang berusaha menyadarkan lingkungan kita bahwa jangan bermain judi, apapun bentuknya, termasuk judi online, begitu. Saya rasa itu himbauan kami agar masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap penyebaran judi online ini. Oke, tidak mungkin menang melawan judi online. Kalau Anda menang, Anda akan serakah. Kalau Anda kalah, Anda akan rugi. Begitu ya, ujung-ujungnya akan kalah juga nanti kan gitu. Betul.